Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi di episode hari ini bersama Miftah. Pada episode ini kita akan mengubah GPU ini yang awalnya pakai air cooling, pakai kipas, menjadi water cooling. Nah, di sini aku akan mencoba mengerjakannya sambil menjelaskan ke kalian langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebelum kita mulai, aku cuma mau ngingetin kalau begitu kalian buka ini, kalian buka backplate dan pendinginnya ini, garansi dari pabriknya si GPU ini bakal hangus. Jadi kalau kalian nggak mau garansinya hangus, ya sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau kalian udah punya di rumah, udah punya GPU yang emang udah habis garansinya dan kalian pengen mendapatkan suhu yang lebih bagus, yang lebih dingin, ya silahkan kita lakukan. Tapi gini, sebenarnya ada sih triknya, tapi entah ini bisa berhasil bisa enggak. Biasanya stiker garansi itu ada di sini, di salah satu bautnya pendingin. Aku nggak menganjurkan melakukan ini ya, tapi kalian bisa hati-hati ngebuka bautnya. Nanti kita coba sehingga nggak ngerusak si stikernya. Oke, kita mulai. Yang pertama harus dilakukan adalah membuka baut yang kecil-kecil ini. Jadi ada banyak banget ini baut. Ini dulu yang pertama dibuka. Baut ini akan melepas backplate-nya. Terus setelah itu yang dibuka yang ini. Oke, kita lakukan. Yang pertama harus dilakukan adalah melepas baut-baut kecil yang berfungsi. Jadi baut-baut kecil ini berfungsi untuk memegangi si backplate aja. Oke, kita buka. Nah, ini step berikutnya adalah kita melepas backplate-nya ini. Hati-hati karena backplate ini agak lengket karena di sini ada beberapa thermal pad yang menghubungkan belakangnya PCB dengan si backplate untuk pendinginan. Jadi bakal agak lengket. Jadi kalian pelan-pelan buka dari semua sisi. Kalian tarik dari sebelah sini terus tarik sebelah atas biar nggak bengkok. Nah, ini udah mau lepas nih. Thermal padnya ini sangat lengket. Nah, ini thermal pad yang aku maksud. Ada 4. Ini thermal pad yang buat si prosesornya, ini yang buat memorinya. Oke, kita singkirkan dulu ini. Terus ini thermal padnya juga kita lepas. Ini hati-hati ngelepasnya karena kalian mau pakai ini lagi nanti. Dikembalikan, ditaruh sini lagi. Nah, ini bagian yang tricky. Jadi, kayak yang aku bilang tadi, ada 4 baut yang memegangi heatsink dan ada 1 baut yang ada stiker garansinya. Ini kalau kalian nggak mau ngerusak garansinya, kalian ngebukanya harus hati-hati. Nggak bisa pakai obeng, tapi pakai tang. Nah, ini. Jadi kalian pakai tang yang kayak gini atau kalau bisa yang lebih kecil. Kebetulan aku nggak ada di sini, jadi ya udah. Nah, ini kalian putar pelan-pelan. Di sebelah-sebelahnya ini ada komponen SMD yang kecil-kecil dan rentan kalau misalnya kesenggol sama benda yang berat kayak gini. Mereka bisa lepas. Kalau lepas, wah kacau. Kalian harus ngembaliin itu lagi. Harus ngembaliin komponen itu lagi ke tempatnya. Karena kalau enggak, bakal ada fungsi yang nggak berjalan sesuai dengan fungsinya dia. Ini udah mau lepas nih. Nah, selanjutnya bisa kalian buka pakai tangan. Ini udah lepas dan sealnya masih ada.
Sisanya bisa dibuka pakai obeng biasa. Setelah 4 baut ini terbuka, kalian harus hati-hati mengangkatnya karena ada beberapa kabel yang terhubung. Kayak ini kabel. Ini ada beberapa kabel buat fan dan RGB, buat LED lampu. Dan ada lagi nggak ya? Ya, ada satu lagi di dalam sini. Jadi ini sebisanya dilepas dulu. Kalian copot dulu, hati-hati nyopotnya. Nah, ini udah copot. Tinggal yang satu di dalam sini, kita nyopotnya nanti aja setelah dia kebuka. Oke. Sudah. Sekarang kita coba buka. Ini harus hati-hati sekali. Karena ini bagian paling mengerikan. Ini juga dia ini lengket karena ada thermal padnya juga di atas dan ada thermal paste nya. Ini udah lepas. Nah, ini kalian harus hati-hati jangan sampai kabelnya putus. Ini dicabut dulu. Ini adalah bentuk dari bagian dalam atau bagian PCB-nya si graphics card. Ini adalah prosesornya dan modul memori ada di dalam sini. Di bawahnya plate ini adalah plate buat heat spreader. Jadi dia untuk menyalurkan panas. Terus ini ada thermal pad di sini, ini buat mendinginkan VRM atau voltage regulator modul. Terus langkah selanjutnya adalah kalau masih ada thermal pad yang nempel di sini, kalian lepas, pindahkan ke sini. Ini juga. Terus kita bersihkan prosesornya. Membersihkannya boleh pakai apapun yang halus, pakai tisu bisa, pakai microfiber bisa. Dan kalian juga hati-hati membersihkannya karena di samping-sampingnya si prosesornya ini ada komponen SMD juga. Jangan terlalu kasar. Main halus, bos. Nih, ini adalah prosesornya Nvidia. Oke, langkah selanjutnya adalah membuka water block-nya. Kita singkirkan dulu. Kita singkirkan. Nah, ini adalah thermal padnya buat menggantikan thermal pad yang tadi nempel di heatsinknya. Jadi buat VRM, memori dan lain-lain itu nggak pakai thermal paste, tapi pakai thermal pad. Oh, dapat thermal paste juga. Nah, tapi kita bakal pakai thermal paste kita aja. Oops. Kita pakai Arctic Silver water block-nya. Water block-nya ini nggak seberat water block Bixby, lebih enteng. Nah. Wih, enteng banget. Ini apa, kaca juga atau akrilik?
Harusnya sih akrilik, karena bisa di akrilik sini. Apa bedanya? Nggak ada itu grafir. Kayaknya lebih tebel itu. Bagian kopernya ini apa? Tembaganya lebih tebel. Kita keluarkan. Ini adalah water blocknya. Sekarang kita tes fit dulu. Jadi ini aku beli, sebenarnya bukan punyanya Gaming Z Trio, tapi punya Gaming X Trio. Jadi itu hampir sama GPU ini. Gaming X itu keluar duluan, Gaming Z keluar setelahnya. Jadi Gaming Z itu kayak apa ya? Versi yang lebih cepet gitulah katanya. Aku juga nggak ngerti, belum pernah pegang yang Gaming X. Nah, katanya yang jual water blocknya ini sama. Dia kebetulan waktu itu nggak punya yang Z karena belum keluar. Nah, katanya sih ini sama. Jadi semoga aja sama. Juga ngerti. Kelihatannya sih sama ini. Iya sama. Nah ini loh, ini memori modulnya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sesuai sama besar memorinya 11 GB kan. Jadi satu modul ini 1 GB. Jadi langkah selanjutnya adalah memasang thermal pad ini ke komponen-komponen yang harus didinginkan. Kalau kalian nggak tahu mana komponen yang harus didinginkan, kalian bisa cek di pendingin aslinya. Bagian mana aja yang ada thermal padnya, itu kalian kasih thermal pad. Oke. Pertama kita lakukan memorinya dulu. Kita pasang di memorinya dulu. Oke, udah. Terus sekarang bagian lain. Ini terus controllernya, ini VRM-nya, jadi MOSFET-nya. Terus ini juga dan ini juga. Ini harus dipotong dulu. Yang penting semua bagiannya tertutupi oleh thermal pad-nya, udah aman. Jangan lupa ini ada stikernya masihan, harus dibuka dulu. Kalau nggak dibuka, bakal overheat nanti. Oke, ini udah kepasang semua. Terus sekarang kita harus melepas stiker atasnya. Ini yang susah ini. Oke, kita apply thermal paste. Udah kebuka semua. Udah, nggak lagi. Kita tutup. Udah, terus sekarang kita balik. Kita pasang bautnya.
Cihui. Udah jadi nih bandingkan ini, dia jadi tipis banget kalau pakai water block, pakai water cooling, dibandingin sama ini yang sangat bulky. Bahkan tebelnya cardnya sekarang lebih tipis dari tebelnya air coolingnya sendiri. Heatsink emang gede banget sih. Terus kita pasang ini, tutup belakangnya. Selesai. Kita udah selesai masangnya. Cukup simple. Cuma ya harus diperhatikan itu tadi pemasangan thermal pads-nya, terus mana aja yang harus dipasang thermal pads. Dan jangan lupa buat ngasih thermal paste. Udah selesai. Jadilah water cooled graphics card kita. Ini tadi part sisanya, yang part aslinya harus disimpan semua. Ini termasuk baut-bautnya yang asli juga jangan sampai hilang, karena nanti kalau kalian jual, kalian bakal mau jual dalam kondisi standar. Kecuali kalau yang mau beli sama water blocknya sekalian. Oke, itu aja buat episode sekarang. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Hey, jangan lupa subscribe ya, komen, like juga.